Jujur saja ini bukanlah video endorse, bukanlah video pom-pom, tapi saya tidak pernah melihat satu koin yang sangat jelas undervalue ataupun murah banget semurah ini di pasar. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas terkait satu project sains sebetulnya yang bagi saya entah kenapa ini kemurahan banget kawan-kawan ya. Apalagi project ini hampir di-push setiap minggunya oleh Brian Armstrong, pendiri dari Coinbase kawan-kawan. Orang yang besar sekali lah di kripto Amerika. Untuk disclaimer, ini bukanlah ajakan menjual, membeli, ataupun menggiring opini kawan-kawan. Tolong sekali lakukan riset Anda pribadi kawan-kawan ya. Ini hanya sharing saja, oke? Mari kita langsung membahas projectnya kawan-kawan ya. Oke, jadi ini merupakan projectnya kawan-kawan RSC, Research Hub. Nah, ini didirikan oleh Brian Armstrong, pendiri dari Coinbase, exchange terbesar kedua di dunia sekarang. Pertama di Amerika kawan-kawan. Dia merupakan orang yang sangat OG, terkenal, berpengaruh di dunia kripto. Bahkan dia sering podcast ke Lex Fridman dan sebagainya kawan-kawan. Berikutnya sebelah kiri ini, mungkin Anda semua tahu sendiri. Oke, mari kita langsung masuk kawan-kawan di sini. Decentralized Science bukanlah sektor yang seksi sekarang, tapi Anda perlu lihat kawan-kawan, ini merupakan sektor yang tumbuh organik pada first pump-nya kawan-kawan. Walaupun yang second pump ataupun pump kedua, terbang kedua, ini semua disebabkan oleh launching coin Bayo dari Binance kawan-kawan. Tapi yang pertama, ini merupakan hype yang murni sekali bagi saya, tidak ada yang nge-push. Dan memang tumbuh mungkin karena demand dan juga karena inovasi yang baik kawan-kawan. Jadi saya rasa sektor yang sangat baik sekali. Mungkin sekarang belum baik, tapi mungkin saya sangat pede sekali di masa depan ini sangat akan dipakai banget kawan-kawan. Kenapa saya berani menyebutkan hal ini? Saya akan menjawabnya. Dan project ini kalau saya lihat sangat legit sekali dari segi foundernya, bahkan dia membuat semacam paper kawan-kawan untuk menunjukkan progresnya semenjak tahun 2024 dan sebagainya. Namanya Research Hub, Anda boleh cek projectnya. Sangat-sangat timnya keren banget. Brian Armstrong sering sekali nge-tweet terkait hal ini. Dan Anda tahu sendirilah kawan-kawan ya, seberapa besar nama Brian Armstrong di dunia bahkan, bukan hanya di kripto saja kawan-kawan, oke? Oke, berikutnya masalah pada sains sebetulnya lebih terkait pendanaan. Berikutnya insentif yang kurang untuk para ilmuwan. Berikutnya ada kepentingan dan sebagainya kawan-kawan. Jadi lebih ke sini dan bagi saya kripto sangat-sangat bisa sekali solve masalah ini. Sekali lagi kawan-kawan, ada banyak sekali project decentralized science yang akhirnya nggak jelas, rug pull, vaporware, bohongan, padahal isinya kopong. Tapi sebetulnya memang semua project kripto seperti itu, tapi memang banyak yang berhasil juga dan sustain. Nah, saya rasa ini merupakan project yang akan sustain. Mungkin top 1% project di antara 100% project decentralized science kawan-kawan, ataupun kripto yang berhubungan dengan sains ya. Oke, ada banyak sekali project sebetulnya di sini dari Binance Research kawan-kawan. Ini juga baru banget di launching oleh Binance, dan Binance juga orang yang sangat sering nge-push narasi ini kawan-kawan ya. Baru dia buat semacam paper, semacam report apa yang terjadi di dunia decentralized science kawan-kawan. Anda boleh baca fullnya gratis kok kawan-kawan. Jadi ada beberapa nama di sini. Ada Bayo dari infrastrukturnya, ada Pump.Science dan sebagainya. Kalau untuk research di sini yang saya tahu ada Gitcoin, ada Uro dan sebagainya. Untuk memes di sini ada Riff Uro, berikutnya ada juga di sini Drugs, koin yang kita pegang kawan-kawan dan sebagainya. Ada manajemen dan sebagainya. Ini merupakan nama-nama koin yang dimention oleh Binance dalam report terbarunya. Anda boleh cek lah ya kawan-kawan ya. Termasuk dengan RSG, dia berada pada data service di sini kawan-kawan ya. Lebih ke peer review. Oke, jadi ini merupakan project dari Brian Armstrong. Sebelah kiri ini interview terbarunya dia pada SeaCon pada bulan November kemarin. Berikutnya sebelah kanan, podcast dia bersama Lex Fridman dan dia membahas Research Hub di sana. Dan ini bukan hanya keren-kerenan saja kawan-kawan, betul-betul berguna ya. Kita akan bahas hal ini nanti kawan-kawan. Ya, jadi data penggunaan kita harus melihat secara objektif mungkin kawan-kawan ya. Di sini ada data dari mereka. Mungkin ini sangat baik sekali datanya kawan-kawan, di mana peer review. Apa itu peer review? Kita akan bahas nanti. Intinya menunjukkan peningkatan yang signifikan sekali dari segi social metrics juga kawan-kawan. Jadi kayak dari segi sentimen, social metrics sangat baik sekali. Berikutnya dari segi penggunaan, projectnya sendiri sangat berguna sekali. Naik 1000% dari tahun 2023 menuju 2024 kawan-kawan ya. Oke, jadi ini merupakan semacam flywheel ataupun semacam roda kawan-kawan yang bagi saya dapat bekerja. Mirip seperti roda yang bekerja pada Hyperliquid, Fartcoin dan sebagainya kawan-kawan ya. Sekali lagi tolong lakukan riset Anda sendiri kawan-kawan ya. Oke. Yang pertama, produk unggulan mereka adalah peer review untuk sekarang. Jadi ini produk yang paling dipakai sama mereka, Research Hub. Sudah bekerja dan banyak yang pakai kawan-kawan. Apa itu peer review? Peer review itu sebetulnya simpel sekali kawan-kawan. Ini merupakan proses nge-review jurnal orang, tapi ini oleh ahli kawan-kawan. Oleh ahli, nge-review jurnal orang dari segi kualitas,
kredibilitas, dan juga mungkin improvisasi ataupun pengembangan dari hasil jurnal tersebut, kawan-kawan. Intinya seperti review jurnal, mengkritik, memberikan saran, dan sebagainya yang dilakukan oleh para ilmuwan, kawan-kawan ya. Nah, biasanya ilmuwan jika melakukan peer review ini tidak mendapatkan apapun. Nah, Research Hub ini sangat unik sekali. Mereka memberikan insentif bagi orang-orang yang melakukan peer review pada Research Hub, mendapatkan uang sebesar $150 per review, kawan-kawan. Artinya sekitar 2 jutaan per review, dan ada banyak ilmuwan yang sudah menggunakan ini sekarang. Saya tahu dari mana, saya punya datanya, kawan-kawan. Oke. Berikutnya, semakin banyak orang yang peer review, artinya semakin banyak ilmuwan yang memegang RSC bagi saya pribadi. Berikutnya, harganya naik, mereka akan senang, kawan-kawan. Jadi mereka secara aktif akan lumayan mempromosikan Research Hub bagi saya, kawan-kawan. Karena yang pertama, ini sebagai platform tambahan uang buat mereka, dan ketika mereka vokal dan mengajak banyak orang ke platform ini, harusnya semakin terkenal dan harganya naik, kawan-kawan. Jadi ini mungkin sama seperti Hyperliquid dan juga Farcoin, bagaimana komunitasnya berkembang, kawan-kawan. Mirip sekali, kawan-kawan. Berikutnya ada 3 cara sebetulnya bagaimana Anda mendapatkan insentif, terutama ilmuwan, kawan-kawan yang di sini ya. Dan di sini Brian Armstrong mengatakan bahwa ada juga ilmuwan di Brazil yang ngaku mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari Research Hub dibandingkan dari gaji dia, kawan-kawan ya. Ada 3 cara sebetulnya. Yang pertama, kita menulis peer review. Yang kedua, menanyakan scientific question ataupun pertanyaan scientific. Berikutnya yang ketiga, submit interesting preprints, kawan-kawan. Submit jurnal kita, kawan-kawan. Jadi ada berbagai cara. Dan kenapa bagi saya ini tidak membosankan dan malah sangat keren sekali. Saya akan bahas ya. Ini sudah mengundang banyak sekali komunitas yang berbeda, dan ini merupakan komunitas yang asli, kawan-kawan ya. Sama seperti Farcoin, dia menyentuh komunitas TradFi. Ini menyentuh komunitas ilmuwan, kawan-kawan. Anda boleh cek. Yang Mustaq Bilal PhD ini, bahkan saya nge-follow dia dari sebelum saya tahu Research Hub. Artinya dia merupakan ilmuwan yang namanya besar di Twitter dan memiliki kredibilitas yang oke, kawan-kawan. Setahu saya terkait dengan diet dan sebagainya. Berikutnya Anda boleh cek juga, ada banyak sekali ilmuwan yang sudah menggunakan platform mereka dan katanya pengen nge-launching riset mereka di platform ini. Ini besar sekali bagi saya. Jadi kayak saya melihat ini sebagai GitHub, kawan-kawan ya. GitHub untuk sains ya. Oke, jadi ini merupakan beberapa ilmuwan komunitas dari Research Hub ya, kawan-kawan ya. Walaupun mereka belum memiliki koinnya mungkin, at least mereka sudah mengetahui, kawan-kawan, apa itu Research Hub ya, secara mindshare ya. Oke, bagi saya ini sangat mirip dengan GitHub, dan kenapa bagi saya valuasinya dapat besar? Karena saya melihat Research Hub seperti GitHub, kawan-kawan ya, mirip sekali. GitHub, dia membuka coding menjadi open source, semua orang dapat melihat, semua orang dapat belajar, semua orang dapat menggunakan call-nya dan sebagainya, agar pertumbuhan teknologi cepat, kawan-kawan, dan juga lebih efisien ya. Dapat kolaborasi di sana dan sebagainya, kawan-kawan. Bagi saya ini sangat mirip sekali, tapi bedanya ini diimplementasikan ke dalam dunia sains ya. Bayangkan sains yang selama ini sangat private, sangat ditunggangi oleh kapitalisme dan juga kepentingan farmasi, big farmasi dan sebagainya, sekarang dapat terbuka, kawan-kawan ya. Orang-orang dapat mendapatkan informasi secara gratis, kolaborasi dan sebagainya. Ini mirip banget kayak GitHub, tapi versi sains, kawan-kawan ya. Dan juga mereka memberikan insentif kepada para ilmuwan. Ini penting sekali, kawan-kawan ya. Karena bayangkan, ilmuwan ini efeknya besar sekali. Kita mungkin hanya membutuhkan satu Albert Einstein lagi ya, untuk kita naik tangga dengan signifikan. Artinya, ilmuwan penting sekali, dan mereka ini sangat menyentuh komunitas ilmuwan, kawan-kawan ya. Berikutnya, ilmu yang gratis dan juga terbuka, open source. Oke, berikutnya kita akan membahas tokenomics, kawan-kawan, dan di sini mungkin tidak terlihat cukup sehat bagi saya. Kenapa? Karena market cap per FDV-nya cukup jauh, artinya akan ada banyak token inflasi di sana, tapi jikalau kita cek lebih dalam lagi untuk inflasinya, sebetulnya 60% pada komunitas ya, kawan-kawan ya, sedangkan 40% untuk timnya. Ini tidak terlalu scam bagi saya, kawan-kawan, alias ini lumayan fair, 60% untuk komunitas, dan untuk inflasi tidak terlalu tinggi sebetulnya. 5% per tahun untuk komunitas, ini bagi saya untuk insentif para ilmuwan, berikutnya 1% per tahun untuk foundation, kawan-kawan. Jadi bagi saya ini merupakan tokenomics yang oke, tidak terlalu baik tapi oke, kawan-kawan ya. Inflasi tidak terlalu besar juga, kawan-kawan, oke? Berikutnya, di sini juga ada bagian dari tokenomicsnya di mana mereka seakan-akan memaksa ilmuwan untuk mengopen source-kan data dan juga informasi jurnal mereka, kawan-kawan. Kenapa? Karena Anda boleh baca di sini untuk reputation and reward-nya. Jadi kayak ilmuwan yang membuat jurnalnya terbuka untuk siapapun, mereka lah yang berhak mendapatkan token RSC, kawan-kawan. Jadi dipaksa untuk open source ilmu pengetahuan, kawan-kawan. Berikutnya sama, kawan-kawan ya. Jadi kalau kita open data dapat 3 kali dari RSC dan sebagainya. Jadi kayak seakan-akan mereka semua ini didorong untuk terbuka, kawan-kawan, untuk terbuka kepada data-data mereka untuk mendorong sains secara gratis, kawan-kawan. Oke, berikutnya apa rencana mereka ataupun plan pada 2025? Yang pertama, mereka akan fokus ke funding. Ini mirip dengan Bio Protocol. Jadi jika mereka memang fokus ke funding, besar sekali untuk RSC, mungkin dia dapat compare head to head dengan Bio Protocol, kawan-kawan. Nah, berikutnya Brian Armstrong sering sekali, kawan-kawan, nge-tweet terkait RSC ini. Coba Anda boleh cek, sering banget, kawan-kawan.
saya tidak kaget jika Brian Armstrong akan merilis RSC pada Coinbase dan juga mungkin membuat semacam update dan sebagainya. Sangat mungkin sekali kawan-kawan, seberapa aktif dia berkontribusi di project ini. Berikutnya mereka akan membuat satu hal yang menarik, prediction market kawan-kawan. Mungkin ini mirip seperti Polymarket atau Pump.Science tapi versi lebih elegannya. Berikutnya, nge-scale per peer review mereka kawan-kawan. Oke, mungkin itu kawan-kawan untuk video kali ini. Bagi saya project ini sangat undervalue sekali. Disclaimer kawan-kawan, tapi entah kenapa saya harus vokal terkait hal ini. Bagi saya project ini undervalue sekali. Bukan ajakan membeli, menjual, silahkan riset sendiri. Sekian, terima kasih.